Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali, NIM D021912, kelas Teknik Informatika A angkatan 2019. Jadi pada video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial pemrograman Java. Jadi isi dari video ini akan membahas beberapa materi dasar dari Java itu sendiri, dan kemudian kita akan membuat sebuah contoh programnya. Jadi pertama-tama kita harus memahami dulu materinya, yaitu beberapa materi dasar dari Java itu sendiri. Oke, langsung saja kita buka aplikasi NetBeans pada laptop kita. Di sini klik 2 kali. Kemudian langkah pertama tentunya kita akan buat sebuah project terlebih dahulu, dan caranya klik kanan, file, new project. Kemudian di sini ada kategori Java-nya, kategori Java, kemudian projectnya itu Java application. Kemudian kita klik next. Nah, kemudian di sini kita masukkan lagi nama projectnya. Jadi sesuai dengan keinginan kita akan berikan nama projectnya itu apa. Kemudian kita masukkan saja meet project PBO sini. Kemudian hilangkan centangnya ini supaya tidak membuat main class secara otomatis, nanti kita akan buat secara manualnya. Kemudian klik finish. Oke, nah di sini selanjutnya kita hapus dulu start pack-nya. Bagian ini kita akan buat short pack-nya, short pack. Jadi caranya mudah, klik kanan, kemudian di bagian short pack itu kita klik kanan lagi, akan tampil new, kemudian Java Package. Kemudian kita akan masukkan nama package-nya, langsung saja Ali Umar. Oke, kemudian finish. Selanjutnya setelah membuat short pack-nya itu kita akan tambahkan lagi sebuah kelas. Sini sebuah kelas. Caranya sama dengan membuat package. Kita buka di package Ali Umar, kemudian klik kanan. Oke. Kemudian bagian new, kemudian kita pilih Java class. Kita masukkan lagi di sini. Caranya itu huruf besar dari kata pertamanya, kemudian apabila terdiri dari 2 kata huruf besar juga. Ini kaidahnya untuk memudahkan membedakan mana yang kelas, mana yang nantinya ada berapa. Ada juga metode. Kemudian kita masukkan saja di sini latihan 1, latihan 1 huruf besar. Sini huruf besar. Oke, jadi tidak boleh menggunakan angka. Ini tidak boleh menggunakan angka. Sekali lagi latihan 1. Kemudian ada location package-nya itu Ali Umar. Oke. Kemudian di sini sudah ada package-nya, maka kita selesaikan projectnya itu Ali Umar. Kita klik finish. Nah, pertama akan muncul package-nya yang kita sudah berikan, kita buat tadi. Sini. Kemudian pada bagian ini ada kelasnya juga, itu namanya itu latihan 1. Kemudian pertama kita hapus dulu kolom komentarnya, dan backspace. Oke, backspace. Nah, di sini kita akan mulai codingannya. Kita akan buat sebuah materi dasarnya, kemudian buat program. Jadi materi Java dasar pertama itu yaitu tipe data. Jadi tipe data adalah jenis data yang disimpan pada sebuah wadah. Jadi ini adalah
jenis data yang akan disimpan pada sebuah tempat. Kemudian itu ada tipe data primitif dan kita akan bahas variabel. Tipe data primitif itu sendiri adalah tipe data yang paling mendasar pada bahasa Java, telah didefinisikan oleh Java dan diberi nama. Kemudian variabel itu sebagai tempat menyimpan data. Jadi tipe data dan variabel itu saling berhubungan, dan pada tipe data primitif itu terdapat beberapa bagian. Itu yang pertama akan saya bahas, yaitu tipe data numerik atau angka. Ini tipe data numerik atau angka. Oke. Jadi yang pertama itu namanya adalah tipe data integer, yaitu menyatakan suatu bilangan bulat. Ini tipe data integer menyatakan suatu bilangan bulat. Dan setelah penulisan tipe data, kita akan masukkan variabelnya. Di sini integer, masukkan variabel. Jadi kita buat saja nama variabel itu var1. Kemudian sama dengan kita masukkan nilai dari tipe data integer, kita masukkan bilangan bulat yaitu 100, kemudian titik koma. Jadi ini cara deklarasinya, dimulai dengan tipe data, kemudian variabel dan inisialisasi nilainya. Kemudian selanjutnya tipe data primitif kedua yang masih menyatakan numerik atau angka, yaitu sort. Ini juga menyatakan bilangan bulat sama dengan integer tapi ukurannya berbeda. Kemudian variabel 2 atau var2, singkat saja var2, kemudian masukkan nilai 50 seperti di atas kita deklarasikan memang. Kemudian tipe data ketiga yaitu tipe data byte, masih bilangan bulat byte. Masukkan lagi variabelnya. var3. Jadi pemberian nama variabel itu harus beda-beda agar tidak salah pengoperasian apabila dieksekusi. Kemudian tipe data yang keempat itu masih numerik atau angka. Ini masih bilangan bulat. Jadi log ini kapasitasnya itu besar, jadi bisa ada beberapa digit di dalamnya. var4 sama dengan kita masukkan 1000 saja, 1000. Selanjutnya ada tipe data angka yang berbentuk pecahan, namanya itu tipe data float. Sini float, ini untuk menyatakan nilai pecahan pakai koma-koma ya. Yang var5 sama dengan 1,5, kemudian tambahkan F di belakangnya, tanda dari float itu sendiri. Apabila tidak ditambahkan F maka nanti akan error. Yang selanjutnya masih pecahan, ini ukurannya lebih besar yaitu double. Sini sama dengan float tapi dari segi perbedaannya itu double lebih besar kapasitasnya. Kita masukkan nilainya, misalkan 25,89.
titik koma, jadi tidak perlu kita tambahkan F setelahnya. Ini tidak error kalau di double, beda dengan yang bagian plot harus ditambahkan. Nah, selanjutnya sudah ada 1 2 3 4 5 6, sudah ada 6 tipe data primitif. Jadi selanjutnya ada tipe data karakter dalam tipe data primitif. Jadi ini tipe data karakter, namanya itu chart. Jadi tipe data chart ini hanya berisi satu karakter di dalamnya. Tambahkan lagi variabel 7 part 7 sama dengan, jadi cirinya itu dimulai dari ketik 1 begini, kemudian kita masukkan satu karakter itu A. Nah, chart part 7 kemudian A deklarasikan. Kemudian selanjutnya itu ada tipe data logika. Tipe data logika yang cuma berisi 2 nilai, itu true atau false. Kita set dulu format agar lebih rapi. Kita enter. Ini kita atur dulu. Kemudian nama tipe datanya itu adalah boolean sama dengan harusnya diawali dengan variabel dulu var 8. Oke, kemudian true. Jadi saya bilang tadi dalam tipe data logika boolean itu ada 2 nilai, yaitu true atau false. Ini true. Jadi bisa juga masukkan false di dalamnya, false. Nah, sudah ada tipe data integer, short, byte, long, float, double, char, boolean. Ini adalah 8 tipe data primitif. Dimulai dari integer, short, byte, long, kemudian float, double. Ini char, tipe data karakter. Ini boolean, tipe data logika. Dan ini yang duanya adalah tipe data bilangan numerik atau angka yang berbentuk pecahan. Baik, selanjutnya untuk menampilkan hasil di atas itu, memberikan variabelnya, kita buat metodenya dan cara void tampilkan variabel. Jadi penulisan metodenya itu diawali dengan huruf kecil, kemudian pada kata kerja itu huruf besar. Ini void tampilkan variabel. Parameternya itu masih kosong karena tidak menggunakan, diawali dengan output atau tipe data. Jadi menurutnya seperti ini. Ini void memanggil, parameternya masih kosong, diawali dengan huruf kecil T dan kata kerja itu besar. Ini perbedaan dari antara penulisan kelas dan metode. Kalau di kelas itu huruf besar dan huruf besar, sedangkan pada metode itu huruf kecil kemudian huruf besar. Nah, selanjutnya kita buat shout tab berantakan sistem out print. Jadi caranya itu shout kemudian tab, maka kita akan panggil dari part 1, kita masukkan nilainya part 1 sistem out print
per 1. Jadi ini akan muncul 100 nilai dari integer variabel 1 itu per 1. Oke, kita run file. Nah, sini akan muncul Aldebaran 1 does not have a main method. Jadi tidak akan bisa run file karena belum ada metode mainnya. Jadi untuk menampilkan dari hasil run ini, kita akan buat dulu metode mainnya. Jadi sebelum kita buat metode mainnya, kita lengkapi dulu. Kita buat ulang dengan menggunakan metode mainnya menggunakan output. Jadi yang di atas itu void belum menggunakan output dan tidak ada parameternya. Kemudian di sini kita akan buat yang menggunakan output. Jadi outputnya itu integer perkalian, ini variabel perkalian. Kemudian dalam isinya itu kita buat lagi output bil A, bilangan A, koma, integer bil B. Dan ini bentuknya untuk metode yang menggunakan output. Kemudian tambahkan lagi integer bil C sama dengan bil A, karena perkalian kita kali bil A, maksudnya bil B, sini bil B titik koma. Jadi ini adalah rumusnya. Kemudian kita gunakan return. Jadi pada metode output yang menggunakan output kita gunakan return, beda dengan void. Di sini integer perkalian. Ini adalah contoh bentuk metode yang menggunakan output, diawali dengan output. Jadi ini bentuk dari integer bil A, koma, integer bil B. Dan untuk menampilkan hasil perkaliannya kita gunakan rumus ini, bil A dikali bil B. Kemudian gunakan return. Baik, selanjutnya seperti tadi kita untuk membuat metode mainnya. Jadi pspm kemudian tab, nanti public static void main. Nah, kita akan buat install class. Jadi caranya itu kita masukkan nama kelasnya itu latihan 1, kemudian kita buat objek, kita masukkan Ali saja, kemudian kita masukkan new keyword. Dan ini bagian konstruktor itu kebetulan sama dengan nama kelas latihan 1. Kemudian buka kurung, tutup kurung, titik koma. Kemudian di sini kita masukkan saja objeknya alih. Kemudian yang kita tampilkan itu tampilkan variabel. Jadi sebenarnya ini bisa sudah di run, tapi kita selesaikan saja untuk menampilkan keduanya. Kemudian kita masukkan lagi integernya, integer A sama dengan nama objeknya itu alih, titik, kita masukkan yang bagian perkalian. Jadi perhatikan bentuknya perkalian. Di sini ada bil A, kemudian bil B. Jadi kita masukkan saja nilai yang akan kita gunakan. Jadi masukkan misalnya 4 dikali dengan 2, maka nanti hasilnya itu sama dengan 8 ya. Dan kita buat shortnya untuk mencetak. Jadi kita masukkan saja keterangannya hasil perkalian. Jadi hasil, kemudian kemudian ditambah dengan variabelnya ini untuk membaca bagian di atasnya, variabel A. Kemudian run file. Tunggu dulu, masih bold. Nah, di sini akan muncul yang bagian atas tadi, nilai 100 diambil dari ini yang menggunakan void. Di sini par 1, integer par 1 sama dengan 100. Kemudian yang hasil sama dengan 8 itu diambil dari
sini yang perkalian, dimana menggunakan output, metode output, bentuknya bilang A kali B. Jadi untuk menampilkan yang part 2 kita ganti saja dalamnya ini, di dalam short atau sistem outprint, outputnya kita sudah part 2, kemudian klik kanan dalam file, maka nanti akan muncul nilai dari bagian tipe data sort, yaitu nilainya itu 50. Saya juga dengan 3, klik kanan dalam file. Nah, sampai seterusnya seperti ini. Jadi untuk menampilkan kesemuanya itu dari integer, short, byte, long, float, double, char sampai boolean, kita cukup salin saja atau copy, klik kanan, kemudian copy, atau bisa juga dengan Ctrl C, dan enter, lalu paste di sini, paste. Oke, sudah ada 2. Kemudian enter lagi, paste lagi, dan atur dulu posisinya. Kita coba di sort format. Oke, sudah rapi, sudah ada 4. Kemudian paste lagi 5, paste lagi 6. Sini sudah 6 ya, sudah 6, ada 8 tipe data, kemudian terakhir 8. Sort lagi formatnya agar rapi. Nah, kita cukup sesuaikan nama variabelnya dari part 1 sampai part 8. Oke, part 1, part 2 ini sudah cocok, part 4 ini part 4, part 4, kemudian part 5, part 6, part 7, part 8. Kita cukup saja klik kanan RAM file, maka nanti akan muncul semuanya. Sini hasil runnya dari 50, 30, 1,5, 25,89A file hasil 98. Jadi ini adalah metode mainnya. Jadi sekali lagi ini menggunakan beberapa tipe data dengan tipe data primitif dan variabel. Nah, kan ini ke bagian kelas, itu namanya itu latihan 1. Kita sudah buat juga page cake-nya dengan nama Ali Umar. Sini jadi ini bagian-bagian dari materi dasar dari pemrograman Java. Ini bagian metode yang menggunakan void, tidak menggunakan output, dengan parameter kosong. Jadi kita buat lagi yang kelas baru untuk membuat materi baru. Tuh, seperti biasa, new Java class. Cukup kita buat nama kelasnya lagi itu latihan 2, karena kita sudah mulai dari tadi latihan 1 dari kelas pertama. Klik finish. Seperti biasa, di sini kita hapus dulu kolom komentarnya yang tidak dibutuhkan. Hapus dulu. Kemudian di sini sort, kemudian format. Oke. Jadi kita akan mulai membuat codingan atau materi selanjutnya ini. Kita hapus dulu yang bagian bawahnya itu, yang output mid project PBO, yang hasil kelas pertama itu latihan 1 di sini, dan ini latihan 2. Kita hapus dulu ini. Oke, kita akan mulai buat materinya di sini. Baik, selanjutnya di sini kita akan buat operator dalam Java.
Jadi ada beberapa operator yang akan kita gunakan. Ada operator assignment, comparison, dan masih ada yang lainnya. Sini kita buat dulu metodenya dengan cara langsung saja solve PSPM, kemudian tab, kemudian tambahkan langsung di sini komentarnya, kolom komentar, maksudnya kolom komentar operator aritmetika, dan kita buat tipe datanya integer, kemudian pada x sama dengan 15, kemudian integer lagi y sama dengan 5 titik koma. Nah, yang pertama itu kita akan buat penjumlahan dulu. Jadi integer z sama dengan x tambah y titik koma. Dan ini adalah operator penjumlahan dalam aritmatika. Nanti nilai x itu akan ditambah dengan nilai dari y. Ini penjumlahan. Kemudian kita cetak sistem outprint. Sini kita masukkan variabelnya, klik kanan, run file. Nah, di sini akan muncul. Jadi 15 ditambah 5 itu sama dengan 20. Ambil dari nilai ini, kemudian kita masukkan dari variabelnya. Tambahkan saja dulu situ keterangannya hasil penjumlahan titik 2 ditambah z. Oke, di sini z untuk membaca tipe datanya atau nilainya. Hasil penjumlahan sama dengan 20. Oke. Baik, selanjutnya untuk yang kedua itu operator kedua dalam aritmetika itu pengurangan. Cukup saja tambahkan lagi variabel z sama dengan x dikurang y. Kemudian sama lagi kita masukkan solve, kemudian tab, hasil pengurangan titik 2, kemudian tambah z. Oke, di sini x dikurang y, pengurangan, kemudian klik kanan run file. Jadi 15 kurang 5 itu sama dengan 10. Selanjutnya untuk perkalian, z sama dengan x dikali y, kemudian sort lagi, kita print hasil perkalian. Maaf kalau ada suara bising-bising ada di sekitar rumah. Kemudian run file, hasil perkalian dari 15 dikali 5 itu sama dengan 75. Oke. Selanjutnya untuk modulo, yaitu sisa pembagian, kita gunakan sini modulo sisa pembagian. Jadi tipe data integer, kemudian variabelnya itu mod sama dengan x. Jadi ini simbol dari modulo, x mod y titik koma, kemudian di sort hasil mod titik 2 ditambah di belakangnya titik, mendapatkan petik 2 yaitu tambah mod tambah z
Oke, sini hasil mod masih sama dengan 75. Ini salah, harusnya yang dibaca itu adalah mod. Ini membaca dari yang nilainya saja, yaitu 75. Kemudian kita suka mod RAM file. Nah, hasil modnya itu sama dengan 0 karena apabila 15 dibagi 5 itu sama dengan 3, jadi sisanya tidak ada. Makanya hasil mod yang muncul itu adalah 0. Oke. Jadi kita coba saja ubah. Misalnya X-nya itu 16. Jadi kita pakai modnya, klik kanan run file. Nah, nanti itu hasilnya adalah mod 1. Jadi 15 dibagi 6 itu punya sisa 1. Kemudian di atasnya akan berubah jadi 21, 11, 80 karena X nya tadi kita sudah ubah menjadi 16. Kemudian selanjutnya kita tambahkan di sini dulu kolom komentarnya modulo sisa. Baik, selanjutnya itu kita buat pembagian lagi. Z sama dengan X dibagi Y titik koma, kemudian shout hasil pembagian titik 2 tambah Z. Kemudian kita coba klik kanan run file. Nanti hasilnya itu hasil pembagiannya itu sama dengan 3. Jadi 16 dibagi 5 itu sama dengan 3. Harusnya pakai komanya 3, sekian sekian sekian. Tapi di sini terbacanya bilang bulat karena menggunakan tipe data integer. Ini tipe data integer yang kita gunakan. Maka untuk mengatasi ini bisa dengan cara langsung saja kita buat tipe data sendirinya itu atau definisikan memang. Misalnya double, tipe data double itu pecahan ya. Sudah dibahas dari video sebelumnya. Double itu kemudian kita buat variabelnya build 1 saja, build bilangan 1 sama dengan masukkan angka misalnya 11. Kemudian bilang kedua itu double lagi, double build 2 sama dengan 11 dibagi 7 dan titik koma. Maka nanti untuk hasilnya itu kita lakukan lagi sebuah tipe data double hasil. Oke. Kemudian sama dengan build 1 dibagi build 2 dan titik koma. Oke. Di sini kita ubah Z-nya jadi hasil untuk membaca bagian itu. Kemudian kita klik kanan run file. Nanti ini adalah 1,5714 sekian sekian sekian. Jadi ini sudah berbentuk pecahan karena kita sudah ganti tadi pada definisikan memang tipe datanya itu menggunakan tipe data double atau pecahan. Oke, di sini pembagian. Jadi inilah kemudian itu integer D sama dengan masih ada beberapa filter lainnya. Misalnya integer D sama dengan 8. Kemudian kita print. Sini kita masukkan D-nya untuk keterangannya D titik 2. Kemudian tambah D
kemudian kita klik kanan run file. Nah di sini D sama dengan 8. Maka kita akan tambahkan satu-satu. D sama dengan D ditambah 1. Jadi 8 ditambah 1 akan muncul 9. Kita sort, masukkan nilainya D titik 2, kemudian ditambah D. Oke, klik kanan run file. Jadi D yang pertama itu 8, kemudian selanjutnya kita tambahkan 1, D tambah 1. Oke, di sini ini ada juga increment yaitu D++. Kemudian kita sort lagi. Jadi otomatis akan menambah dari yang di atasnya. Sini D. Dan klik kanan run file. Di sini 8, 9, 10. Langsung cara lain untuk decrement. Coba kita lembahkan lagi di sini. D hanya 3 kali. Jadi akan muncul itu 8, 9, 12. Jadi langsung dari 9 itu ditambah 3 kali, maka nanti hasilnya itu 12. Sini 12. Dan ada juga bagian decrement D minus, dan kita sort. Ini akan mengurangi nilai yang di atasnya. Klik kanan run file. Nah nanti 8, 9, 12 jadi 12 kurang 1 itu 11. Ini decrement. Kemudian ada operator assignment. Operator assignment sini, dan kita tambahkan tipe data integer bil A sama dengan 7 titik koma, kemudian kita cetak print out, lalu kita masukkan bil A titik 2 ditambah bil A nama variabelnya. Kita klik kanan run file. Oke, selanjutnya bil A ditambah sama dengan 3 titik koma. Jadi kita akan menambahkan 7 ditambah dengan 3. Dan di sini bil A, kemudian ditambah bil A nama variabelnya. Jadi di sini 7 tambah 3 harusnya. Jadi harusnya 5, maksudnya 7. Aduh, maaf. 7 tambah 3 sama dengan 10. Oke, coba kita klik kanan run file. Nah di sini bil A itu hasilnya 10 dari, dan di atas 7 ditambah 3, maka nanti adalah jawabannya 10. Kita masukkan saja hasil, kita bedakan. Oke, hasil 10. Di sini dapat dari sini bil A nya itu ditambah sama dengan 3. Kemudian selanjutnya bil A untuk pengurangannya ya, bil A dikurang sama dengan 2. Kita sort lagi hasil pengurangan. Oke, sekali lagi bil A.
Ini hasil penjumlahan. Klik kanan run file. Oke, di sini 10 dari atas tadi. 10 dikurang 8 dan 2. Selanjutnya ada operator comparison. Jadi operator comparison ini menggunakan perbandingan tipe data integer bil 2. Di sini bil 2 sudah terpakai variabelnya, jadi kita ganti. Jadi pemberian variabel ini tidak boleh sama, anti error. Kita saja pakai integer v sama dengan 10. Kemudian integer q sama dengan 6. Lalu di sini kita gunakan tipe data boolean. Hasil perbandingan boolean hasil perbandingan sama dengan buka kurung p sama dengan q. Jadi bacanya ini dibaca p apakah p sebanding dengan atau sama dengan q, maka tentunya ini nilainya false karena p itu sama dengan 10 dan q sama dengan, jadi tidak sama. Kita masukkan keterangannya hasil dan tambah hasil perbandingan. Oke, kita di sini perhatikan dulu. Klik kanan run file. Jadi hasilnya itu akan bernilai false karena p tidak sama dengan q. Jadi dari nilai p itu sama dengan 10 dan q itu sama dengan 6, maka nanti hasilnya itu false. If hasilnya false. Dan selanjutnya apabila hasil perbandingannya itu dan sama dengan ini hasil perbandingan, dikocak ya, hasil perbandingan sama dengan buka kurung p, sini kita masukkan p, kita pakai tanda seru menyatakan tidak. Jadi bacanya itu apabila p tidak sama dengan q, maka ini artinya true karena p dan q itu berbeda, oke, atau tidak sama. Kita sort, klik kanan run file. Oke, nilainya itu adalah true karena p dan q itu tidak sama, berbeda. Nilai p itu 10 dan q itu sama dengan 6. Beda dengan yang di atas, nilainya false karena menyatakan perbandingan apakah sama, maka itu nilainya salah. Dan apakah p dan q itu tidak sama, maka nilainya itu true atau benar.
Kemudian selanjutnya itu hasil perbandingan sama dengan, nah kita gunakan yang lain, misalnya lebih besar P lebih besar Q, jadi maka nanti jawabannya adalah true. Kita lihat P itu sama 10 dan Q itu 6, maka P itu lebih besar daripada Q. Oke, kita klik kanan, run file. Nah, hasilnya itu true. Oke. Selanjutnya untuk simbol lebih kecil kita gunakan lagi P lebih kecil Q. Maka ini tentunya hasilnya false. Klik kanan run file. Nah, seperti ini false karena nilai Q itu lebih kecil, sedangkan di pernyataan lebih besar. Kita juga dengan P lebih kecil sama dengan Q, masih sama, ini adalah false. Sini jadi tergantung dari nilai yang kita masukkan. Kita lihat dari atas lagi, ada operator aritmetika, ini dari operator assignment. Jadi di sini operator assignment, yang ada operator comparison. Ini sudah ada beberapa yang kita buat tadi, operator mulai dari operator assignment dan operator comparison, dan juga tadi perbandingan menggunakan boolean. Jadi selanjutnya kita buat lagi kelas yang baru, caranya sama, klik kanan new Java class, jadi nama kelasnya itu latihan yang ketiga, kemudian finish. Pertama hapus dulu kolom komentar. Oke, sini juga, kemudian pilih lagi source format. Nanti kita akan mulai lagi di sini codingannya. Oke.